Nah, kita lanjutkan kabar petang pilihan kali ini pemirsa. 7 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Partai Umat memberikan rapor merah dalam semua bidang, terutama hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi juga mengkritisi dominasi Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang dinilai membuat fungsi-fungsi kementerian menjadi tidak efisien. Partai Umat mengevaluasi 7 tahun kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi yang dinilai semakin membahayakan masyarakat. Partai besutan Amin Rais itu bahkan dengan lantang mengatakan pemerintah Jokowi pantas diberikan rapor merah atas kebijakan ekonomi selama 7 tahun. Menemukan data dan fakta tak terbantahkan bahwa setelah 7 tahun memerintah, rezim Jokowi bukannya membawa bangsa dan negara menuju kemajuan yang dicita-citakan, seperti tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Malah sebaliknya, menyeret bangsa dan negara menuju kemunduran yang membahayakan. Rapor merah pemerintahan Jokowi setelah 7 tahun memerintah terjadi dalam semua bidang, termasuk bidang-bidang hukum, bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi menyebut kebijakan Jokowi di bidang infrastruktur cukup masif, tetapi tidak efisien dan tidak tepat sasaran, sehingga gagal mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sektor infrastruktur, memang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat akselerasi ekonomi, mempermudah distribusi produksi, dan juga untuk membangun dan memperkuat daya saing industri sebagai salah satu elemen penting dalam menopang ekonomi nasional. Namun, pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan, beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik yang memperhitungkan sumber dan alokasi keuangan berimbang, termasuk memperhitungkan dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Tak hanya itu, Ridho juga menyoroti kebijakan Presiden Jokowi yang terlalu banyak menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Hilmi Rahman Ibrahim dan juga tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin. Selamat petang Bang Hilmi, Bang Ngabalin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, selamat malam dari Mandar, Sulawesi Barat. Oke, selamat malam Bang Ngabalin. Saya tapi mau ke Bang Hilmi dulu ya, Bang Ngabalin. Bang Hilmi. Assalamualaikum Pak Ngabalin. Partai Umat ini mengevaluasi, Partai Umat mengevaluasi 7 tahun kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk di bidang ekonomi yang katanya dinilai membahayakan. Yang dianggap membahayakan yang mana, Bang Hilmi?
Ya, tentu apa yang disampaikan oleh ketum kami Partai Umat ini bukan siklus yang pendek, tetapi ini merupakan evaluasi panjang yang kami lakukan. Tentu ini punya dasar bahwa apa yang kemudian disampaikan dan disoroti oleh Partai Umat yang kemudian disampaikan oleh ketum kami beberapa waktu lalu adalah sebuah kegiatan yang kemudian mencerminkan tidak efisiennya sejumlah kegiatan-kegiatan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Betul bahwa kemudian pemerintah masif melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kemudian kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak cukup kemudian itu dilakukan tanpa kemudian ada desain. Ada dua hal yang menjadi penting yang kita harus garis bawahi. Yang pertama adalah pembangunan itu harus by design, harus by dengan perencanaan. Tidak bisa dengan kemudian datang tiba-tiba kemudian dilakukan. Ya, itu satu. Yang kedua adalah tentu pertumbuhan ekonomi harus kemudian berdampak pada pembangunan infrastruktur itu sendiri. Dua-duanya kemudian itu gagal memenuhi syarat. Syarat yang pertama, perencanaan kita paham semua, banyak kemudian pembangunan infrastruktur yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Ini kemudian tidak kelihatan multiplier efek ekonominya. Yang kedua juga memang secara desain ekonomi juga tidak menggambarkan bahwa itu sebuah kebutuhan. Bagaimanapun juga yang terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah, setiap aktivitas ekonomi itu harus berdampak kepada pembangunan dan harus juga berdampak kepada kepentingan masyarakat. Ini yang tidak ada. Oke, Bang Hilmi, tapi tidak hanya... Itu catatan dari Partai Umat yang kemudian disampaikan oleh catatannya ketum. tidak hanya di kebijakan ekonominya, tapi rapor merahnya ini yang juga menjadi sorotan mengenai penunjukan Menko Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan di sejumlah jabatan. Kenapa Bang yang disorot Menko Marinvest? Ya, ini kami jujur, kami sampaikan bahwa dalam evaluasi yang dilakukan oleh Partai Umat yang kemudian disampaikan oleh ketum kami, bahwa bagaimanapun juga Partai Umat itu bukan hanya bicara bagaimana pertumbuhan dan bagaimana pembangunan yang efektif, tapi kita juga bicara tentang manajemen pembangunan. Kita juga bicara bagaimana tataran kebijakan itu menjadi efektif. Kalau kemudian manajemen pemerintah menjadi tidak efektif, maka seluruh proses pembangunan itu, mulai dari desain perencanaan sampai kemudian implementasinya itu tidak jadi efektif. Dan itu yang kemudian sorotan kita adalah bahwa Presiden itu sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintahannya. Kita menyoroti tajam bahwa kemudian penunjukan Pak Luhut, mungkin Pak Luhut secara individual juga mungkin merasa tidak nyaman dengan penunjukan itu, tapi karena beliau sebagai anak buah tentu dia akan terima dengan apa adanya. Yang menjadi pertanyaan adalah secara kelembagaan kita harus paham bahwa ini kan ada fungsi-fungsi, ada tupoksi masing-masing kementerian. Jangan kemudian kementerian A itu digerek masuk ke wilayahnya Pak Luhut dan sebagainya. Kemudian tafsir-tafsir publik itu akhirnya kemudian mengarah. Jangan-jangan kemudian Pak Presiden dengan Pak Luhut itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Padahal dalam proses pemerintahan, ya, termasuk kemudian pelaksanaan pemerintahan, itu tidak ada, semua harus dekat. Ada 34 kementerian, itu harus dekat semua. Jadi kemudian yang kita soroti adalah pemerintah atau dalam ini Bapak Presiden itu harus kemudian on track. Ya, jangan semua kemudian persoalan-persoalan COVID dibawa ke Pak Luhut. Padahal ada Kementerian Kesra. Kenapa bukan diserahkan kepada Kementerian Kesra? Bahwa ada koordinasi, ada kolaborasi itu penting. Tetapi tanggung jawab dan tupoksi kementerian itu harus diutamakan. Itu salah satu yang menjadi sorotan penting dari Partai Umat. Baik Bang Hilmi, itu salah satu dari beberapa catatan rapor merah yang diberikan Partai Umat kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 7 tahun. Bagaimana komentarnya dari Bang Abalin? Tapi sesaat salah lagi satu, banyak yang dari kita banyak. Ya. Bang Abalin nanti komentarnya kita ingin tahu, tapi usai jeda pemirsa Kabar Petang Pilihan masih akan kembali hadir untuk Anda.